إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاملين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يطيق رسول الله جاهك إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 155 ya. Faslun. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala faslun fi syuruti sihhati fi'lil jumu'ah. Syurutul jumu'ati sittatun. Ahaduha an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri wa idza adraka al-masbuqu raq'atan ma'al imam wa 'alima annahu in istamarra ma'ahu hatta yusallima lam yudriki ar-raq'ata ath-thaniyata fil waqti wa in faraqahu adrakaha wajaba 'alayhi niyyatul mufaraqati litaqa'al jumu'atu kulluha fil waqti. Nah, ini kita masuk kepada pembahasan yang baru tentang salat Jumat ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengannya, termasuk dengan khutbahnya ya. Qala faslun ya, fi syuruti sihhati fi'lil jumu'ah.
Fasal menyatakan tentang syarat sahnya melakukan sholat Jumat. Jadi fi'lul jumu'ah, artinya praktek Jumatnya itu kapan disebut sah, kapan tidak disebut sah. Yang pertama dari 6 syarat yang disebut oleh para ulama, antakuna kulluha fi waqti dhuhri, terkait dengan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan salat Jumat itu ada di dalam waktu salat zuhur, tidak sebelumnya, tidak juga sesudahnya. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu Jumat. Dengan masuknya waktu zuhur, maka berarti masuknya waktu Jumat. Karena ulama khilaf nih, Jumat itu salat tersendiri atau sebagai ganti daripada salat zuhur di hari Jumat. Nah, karena hari Jumat zuhurnya diganti dengan salat Jumat. Adapun 4 rakaat zuhur itu diganti dengan 2 rakaat dan 2 khutbah. Sehingga 2 khutbah itu menjadi kewajiban, rukun, karena dia sebagai pengganti daripada 2 rakaat salat zuhur. Nah, ini terkait dengan syarat yang pertama, harus masuk di dalam waktu salat zuhur. Beda dengan sebagian pendapat, termasuk pendapat yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan salat Jumat itu sudah masuk waktunya dengan dibolehkannya salat duha. Jadi kalau mau salat Jumat, waktu salat duha itu sudah masuk. Mau salat Jumat jam 9 boleh, jam 10 boleh. Enak, belum panas gitu ya, masih nyaman. Nah, karena pertimbangan mereka salat Jumat itu adalah salat tersendiri di hari Jumat. Jadi bukan gantiin salat zuhur, salat tersendiri namanya salat Jumat, bukan salat ganti zuhur. Karena ganti itu otomatis yang diganti sebagai ibadah utama, yang mengganti sebagai ibadah cadangan. Ini justru sebaliknya. Kalau nggak bisa sholat zuhur, ganti kalau nggak bisa sholat Jumat, ganti sholat zuhur. Loh, ini yang diganti yang mana nih? Kalau kita nggak bisa sholat zuhur, sholat Jumat, mungkin karena uzur, atau karena musafir, sehingga kita nggak bisa sholat Jumat. Maka sebagai gantinya sholat zuhur. Nggak gugur kewajiban sholat, tetap wajib sholat, cuma diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini kok yang dikatakan Jumat sebagai pengganti sholat zuhur, justru kalau kita nggak bisa sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, jadi rancu. Itu pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tapi 4 madhab semuanya, termasuk madhab Imam Syafi'i, mereka atau beliau menyatakan bahwa waktu sholat Jumat itu bersamaan dengan waktu sholat zuhur. Nggak boleh sebelum masuk waktu sholat zuhur, juga nggak boleh sesudah habis waktu sholat zuhur. Nah, kalau itu menjadi syarat, maka timbul berbagai macam permasalahan terkait dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Contohnya orang yang masbuk, wa idza adrakal masbuku raka'atan ma'al imam. Kan salat Jumat cuma 2 rakaat. Sebelum salat Jumat ada khutbah. Beda dengan salat Id, khutbahnya sesudah salat. Ini khutbah dulu baru salat. Nah, ada orang masbuk datang untuk salat Jumat, dia nggak dapetin khutbah, dia nggak dapetin rakaat pertama bersama dengan imam, dapetin rakaat yang kedua. Nah, ini pengecualian. Kalau dapetinnya di rakaat yang kedua, tapi kelewatan ruku bersama dengan imam. Kan dalam kaidah kita standar dapat rakaat bersama dengan imam kalau kita kedapatan rukuknya imam. Kalau kita takbiratul ihram kemudian imam bangkit dari ruku, atau baru mau akan ruku sedangkan imam sudah bangkit dari ruku, berarti kita nggak dapat rakaat bersama dengan imam. Kalau salat biasa nggak jadi masalah, salat biasa.
Jadi misalkan salat zuhur, ya, salat zuhur kita datang bertepatan kita takbiratul ihram, atau ketika bertepatan kita takbiratul ihram kemudian ingin ruku, ternyata imamnya udah bangkit dari ruku, berarti kita nggak kedapatan rakaat yang itu. Kalau kemudian ternyata itu rakaat pertama dengan imam, maka kita tinggal ngikutin, nanti imam salam kita tinggal tambahin serakaat. Yang jadi permasalahan, ya, kalau batasan minimal dapetin imam serakaat dan batasan minimal dapat serakaat saat imam masih ruku, bagaimana kalau orang datang salat Jumat, imamnya udah bangkit dari ruku, ya. Sedangkan tadi dia sudah niat takbiratul ihram, niatnya salat Jumat, karena dilihat imamnya masih ruku. Ketika dia takbiratul ihram, ternyata imamnya udah bangkit dari ruku, atau berbarengan dengan dia ruku, ternyata imamnya sudah bangkit dari ruku, nggak dapetin kadar tomakninah bersama dengan imam saat ruku, berarti dia nggak dapetin rakaat itu. Kalau dia nggak dapetin rakaat itu, sedangkan itu rakaat kedua imam, berarti dia nggak dapetin 2 rakaat sholat Jumat. Nah, minimal dapetin serakaat, ini kagak dapet sama sekali. Maka dia terusin salatnya bersama dengan imam, tapi sholatnya jadi sholat zuhur. Ketika imam salam, kemudian dia naik ke atas, karena rakaat itu nggak dihitung, karena dia nggak dapetin imam lagi ruku, maka dia salat zuhur. Ini yang dikatakan niatnya sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur. Nggak niat sholat zuhur, tapi dia harus sholat zuhur. Dikatakan nawa wala salla, salla wala nawa. Nawa wala salla, dia niat sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Shalla wala nawa, dia nggak niat sholat zuhur, tapi sholatnya sholat zuhur. Kan yang kita kerjain sesuai yang kita niatin. Kalau ini nggak pengecualian, karena ente masbuk dan masbuknya nggak dapetin rakaat terakhir bersama dengan imam, maka ente terusin sholat ente tadi bersama dengan imam. Ketika imam salam, ente lanjutin sholat zuhur lengkap 4 rakaat, karena tadi nggak direken itu, nggak dapet rakaat ruku bersama dengan imam. Jadi ketika tadi ini imam rakaat kedua, imam ruku, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat kita mau ruku, imam barengin naik dari ruku. Nah, maka kita ikutin naik dari ruku setelah ruku sebentar. Ya. Nah, kemudian kita ikutin semua gerakan imam, tapi rakaat kita nggak dianggap karena kita masbuk. Ya. Nanti imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun kita, mulai salat zuhur 4 rakaat. Nggak usah ngerubah niatnya nggak dirubah, niatnya tetap sholat Jumat tadi tuh, tapi prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi betul-betul 4, nggak dikurangi sama sekali. Ya. Kayak seperti kita mulai sholat, ya sholat zuhur Allahu Akbar terus sampai 4 rakaat selesai. Nah ini sekarang di sini kalau tadi gambaran yang gampangnya. Yang pertama di sini beliau katakan idza adrakal masbuku, jika seorang yang masbuk. Memang kalau yang begini-begini bikin masalah jadinya. Kalau ente sholat datang 4 waktu, ya kan, dapat fadilah ini seperti berkorban dengan onta, kemudian berkorban dengan sapi dan seterusnya. Ini udah nembir banget gitu, ya. Udah nembir banget. Nah, permasalahannya, kalau misalkan imam salat Jumat, ini kondisi tertentu, ya mungkin ada keadaan khusus, sampai akhirnya ketika imam ini kan udah khutbah Jumat, ya udah selesai khutbah Jumat, kemudian salat Jumat. Salat Jumatnya ini di ujung waktu, udah mau habis waktu Jumat. Apa karena memang pelaksanaannya ditunda, diundur gitu ya? Misalnya salat Jumatnya jam 2:30 misalkan, atau jam 2, belum lagi khutbahnya. Ketika mulai salat Jumat, serakaat pertama dapat waktu zuhur. Ketika memasuki rakaat yang kedua, hampir-hampir habis waktu zuhur. Nah ini masbuk ini datang nih. Berarti kan dia dapetin rakaat yang kedua bersama dengan imam. Tapi imamnya karena dia udah rakaat yang pertama udah di dalam waktu zuhur, nyantai dia. Nggak apa-apa kasarnya yang rakaat kedua keluar dari waktu zuhur misalkan gitu ya. Nah sedangkan yang masbuk
Ketika dia datang, dapetin rakaat kedua bersama dengan imam. Ya. Niatnya makmuman. Tapi kalau dia ngikutin imamnya ya, sampai selesai salatnya, nggak niat mufaraqah, nggak niat berpisah, dia nggak bakal kedapatan waktu sholat Jumat. Ya. Nah, dia udah keburu habis tuh waktu sholat Jumat. Maka dia wajib niat mufaraqah untuk bisa menyelesaikan salat Jumatnya di dalam waktu sholat zuhur. Nah, ini rada-rada aneh ya. Imamnya aneh, sholat Jumatnya hampir habis waktu. Yang masbuk aneh lagi, udah di ujung waktu masih masbuk juga katanya. Nah, idza adrakal masbuku raka'atan ma'al imam. Kalau orang yang masbuk mendapati satu rakaat bersama dengan imam, wa alima annahu in istamarra ma'ahu hatta yusallim, dan dia sadar kalau seandainya dia ikutin imamnya sampai imam salam supaya dapat rakaat ini, nah, lam yudrikir raka'atas tsaniyata fil waqti, maka rakaat yang keduanya bakal keluar dari waktu ya. Jadi ini imam nembir, imam dua, ini wajib dua rakaatnya di dalam waktu sholat zuhur ya. Nah sekarang imam udah rakaat yang kedua dan rakaat kedua imam ini masih di dalam waktu tapi di ujung. Kalau seandainya kita yang masbuk kan setelah imam salam kita masih harus ngelanjutin serakaat, tapi imamnya lelet ini di rakaat yang kedua, mentang-mentang masih di dalam waktu dia lelet. Kalau kita ikutin imam terus sedangkan kita masih ada ketinggalan serakaat, nah yang serakaat ini bakal di luar waktu kalau kita nungguin imamnya salam ya. Nah, wa in faraqahu adrakaha, kalau seandainya dia mufaraqah dengan imam ya, naik langsung ya, maka dia akan mendapati rakaat yang kedua di dalam waktu. Wajib alaihi niyatul mufaraqah, maka dia wajib untuk niat mufaraqah, tinggalin tuh imam, karena kalau enggak rakaat kedua ente ya, kehabisan waktu Jumat. Litaqa'al jumu'atu kulluha fil waqti, agar kesemua rakaat salat Jumatnya masih di dalam waktu. Kalau ente tungguin imamnya itu bakal habis waktu ya, sehingga mufaraqah supaya nyelamatin rakaat yang kedua nih. Nah, fa in kharajal waktu yaqinan aw dhannan. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya waktu udah habis, waktu sholat Jumat, baik secara yakin maupun secara zon ini prediksi, kayaknya udah habis nih waktu gitu ya. Atau yang yakin, benar-benar yakin, ini sholat asar jam berapa ya? Sholat asar jam misalkan 3:30. Nah ini udah masuk waktu asar, ini udah 3:30, berarti udah habis waktu sholat zuhur. Yakin itu, yang pertama yakin. Atau zonnan, zon ini dengan berita orang yang bisa kita percaya atau bahkan dari orang fasik. Lo mau ngapain lo? Mau sembahyang, udah habis waktu zuhur. Orang ini bisa kita percaya ini ya. Mungkin karena kesalehannya, atau seandainya pun orang fasik sekalipun tapi dipegang jam atau dia tahu waktu, waktu zuhur sekarang habisnya jam berapa ya? Masuk waktu asar jam berapa ya? Oh aneh lihat ini jamnya sekian gitu ya. Walaupun dia orang fasik ya, artinya fasik itu melakukan dosa besar. Nah, waqa'a fil qalbi sidquhu qabla salamihi, kemudian dia yakin. Ini kan dia niatnya tadi sholat Jumat ya, Allahu Akbar sholat Jumat. Didengar adzan asar, kan yakin banget tuh udah habis waktu Jumat. Atau ada orang nggak woi bayang apaan lo? Udah asar gitu ya. Sedangkan tadi dia sholat Jumat niatnya sholat Jumat 2 rakaat. Qala wajaba alaihi zuhru binaan la istinafan. Maka dia wajib menyempurnakan sholat zuhur ya. Jadi tadi niatnya kan 2 rakaat ya. Ternyata ketika dia misalkan sudah masuk 1 rakaat, ternyata adzan asar ya. Wajib dia sempurnakan salat itu menjadi sholat zuhur walaupun niatnya tadi sholat Jumat. Kenapa? Udah habis waktunya udah habis ya. Itu udah nggak bisa lagi sholat Jumat karena udah habis waktunya. Jadi dikatakan di sini binaan la istinafan, dengan melanjutkan salat Jumat ente tadi
bukan dengan memulai baru. Misalkan udah 1 rakaat adzan asar, ya asar batal Jumat gua, enggak. Terusin. Tapi nerusinnya genepin sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Ini disebut dengan binaan. Ya, kalau yang kedua istinafan. Istinaf artinya mulai dari awal. Enggak mulai dari awal, tapi ngelanjutin, ya. Ngelanjutin, kecuali kalau sholat kita batal misalkan. Batal, ya otomatis kita mulai dari awal. Ya, itu namanya istinaf. Tapi kalau bina artinya ngelanjutin yang sudah ada. Kan bina secara bahasa artinya bangunan. Ya, artinya bangunan tinggal ngelanjutin aja, udah ada pondasinya. Pondasinya tadi sholat Jumat, tapi di tengah-tengah masuk waktu asar, udah habis waktu sholat Jumat, sholat zuhur, waktu sholat zuhur habis, maka sholat Jumatnya digenepin. Sama seperti yang masbuk tadi tuh, masbuk di ujung, ya, dia niatnya sholat Jumat bermakmum kepada imam, ternyata ketika dia akan ruku imamnya udah kadung bangkit, sehingga dia nggak dapat rakaat terakhir sholat Jumat. Maka diterusin sholatnya bersama imam, tapi setelah imam salam dia lanjutin sholat zuhur 4 rakaat, ya, walaupun niatnya sholat Jumat. Ya. Ini insya Allah jika gak ada yang sampai begini nih kan, sampai kehabisan waktu sholat Jumat gitu. Kita kadang-kadang nggak dapatkan khutbah aja tuh puyeng, ya, apalagi sampai rakaatnya. Nah, la istinafan ka ghairihi minal arba'in, ya, seperti yang lain daripada yang 40 orang. Ya. Artinya 40 orang ini yang wajib sholat Jumat. Ya. Mereka ini syarat dalam mazhab Imam Syafi'i, syaratnya 40 orang. Nah, jadi ka ghairihi minal arba'in, bersama dengan orang-orang yang termasuk dalam 40 orang tadi itu. Ya. Jadi kalau seandainya salatnya berjamaah, imam nih misalkan tadi, ya, khutbahnya kepanjangan sampai mau masuk waktu salat asar. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, itu gubernur Madinah saat itu namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini ada ini sosok yang kontroversi, Di zamannya pernah terjadi peperangan dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu sahabat Nabi yang dibaiat menjadi khalifah, tapi di waktu yang sama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sudah melantik anaknya menjadi khalifah sepeninggal dia gitu. Akhirnya Abdullah bin Zubair ini dianggap pemberontak oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya diperangin. Pengikut mayoritasnya ada di Mekah, sehingga Mekah bahasa kita dibombardir. Nah, dikatakan saat itulah terjadi penistaan kepada Ka'bah. Jadi tentara-tentaranya Yazid menggunakan manjanik. Manjanik itu ketapel api. Ya. Kayak itu nih bom dari kayak sekarang kayak bom lah gitu, ketapel api. Sampai akhirnya kebakar Ka'bah itu. Ya. Termasuk mereka juga menyerbu Madinah. Sehingga di samping tadi di Mekah dihalalkan. Mekah kan haram perang, haram menumpahkan darah, haram menyakiti orang, pokoknya banyak kesucian. Maka sama khalifah ketika itu dihalalkan, asalkan termasuk pemberontak halal, mau dibunuh mau diapain aja, termasuk Ka'bahnya tadi tuh, ya, kena dampak dari serangan akhirnya kebakar, ya, di zaman Yazid tadi. Nah, sedangkan Madinah ini dikenal dalam peristiwa Ayyamil Harrah. Di Madinah itu salat berjamaah nggak ada, ya. Semua orang ngumpet di rumahnya, ya, karena terjadi pemberontakan ini. Ini selama 3 hari. Ya, ada seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Jadi selama masa 3 hari ini justru dia ada di masjid. Ini masjid semua dikurung, ya, digembok bahasa kitanya. Jadi beliau ada di masjid selama 3 hari nggak keluar. Bayangin masjid ditutup, ya, akses, ya, itu nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Jadi ketika selesai fase ini, orang bertanya, Tuhan, ketika Tuhan di dalam masjid selama 3 hari, dari mana Tuhan tahu waktu sholat?
Ya kan gelap semuanya ditutup, nggak seperti kita sekarang ada lampu ada anak. Dari mana Tuhan mengetahui waktu salat? Beliau katakan setiap masuk waktu salat aku mendengar azan dari makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahu, oh ini zuhur, oh ini setelah sekian, oh ini asar, oh ini subuh. Dari azan dari dalam makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 3 hari kita ngebayangin gimana wudunya. Kalau nggak wudu mungkin tayamum, ya. Tapi nggak aneh. Karena Sayyidina Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, di antara manaqib yang ditulis oleh para ulama tentang kesolehan beliau mengatakan shallaitu shalatas subhi biwudu'il isya arba'ina sana. Dalam riwayat lain 50 sana. Saya salat subuh menggunakan wudu isya 50 tahun. Salat subuhnya pakai wudu isya. Berarti sepanjang malam kagak tidur, kagak batal itu. Jadi kalau udah 50 tahun latihan begitu, tibang 3 hari doang, kagak batal, nggak masalah. Ada riwayat terbanyak, ada orang sampai 8 hari nggak batal. 8 hari nggak batal, berarti dia nggak kamar mandi, berarti dia nggak tidur. Ya kalaupun tidur yang tidak membatalkan salat, kan ada fikihnya. Gimana tidur tidak membatalkan wudu, gitu ya, tidak membatalkan wudu. Disebut dengan naumul mumakkan mak'aduhu, yaitu tidur dengan posisi rapat bahagian duburnya, sehingga kemungkinan kentut ketika tidur enggak. Kalaupun kentut harus diangkat dulu. Jadi selagi dia masih posisi normal, itu kentut enggak bakal terjadi. Karena dalam hadis Nabi nyatakan, ini juga keajaiban mukjizat Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, al-ainani wika'us sah, fa idza namatil ainan in fatahassah. 2 mata itu adalah gembok dubur. Kalau 2 mata ketutup maka dubur kebuka. Artinya selagi kita masih melek, dubur di bawah kendali kita. Mau kita buka, maksudnya kita keluarin suaranya, atau mau kita tutup, ini masih kuasa kita. Tapi kalau kita udah tidur, itu udah bukan kuasa kita. Bisa jadi ketika kita tidur kentut nggak sadar kita. Tapi tadi tidur yang posisinya mantap sehingga nggak mungkin kentut. Ini pun kata ulama syaratnya kalau duburnya penuh. Kalau duburnya tepos kagak. Kenapa? Dia masih bisa keluar dari celah-celahnya. Yang masa tulang doang atau yang masa kurus. Kalau dia kentut itu masih bisa, nggak pakai ngangkat badan. Ini siapa yang kentut bau banget ya? Dia mau tenang aja. Kecuali kalau dia begini mau kentut, nah itu yang gemuk biasanya begini dulu tuh, baru kentut. Jadi pengecualian kata ulama. Nah, jadi yang kita ingin ceritakan tadi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, si gubernur tadi tuh, ini ulama mengingatkan hati-hati. Ente ngomongin Hajjaj, itu tetap dicatat sebagai ghibah kata ulama. Ini serba salah ini. Tapi dalam sejarah begitu, sejarah kehidupannya dikatakan saifuhu asbaq min lisanihi, pedangnya lebih cepat daripada mulutnya. Kalau dia ngomong gue bunuh lu, itu udah tebas lehernya. Ada ribuan orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, termasuk juga Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair ini ada dalam daftar tabi'in yang paling afdal, ya kan? Tabi'in yang paling afdal itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan Hasan al-Basri, ada yang mengatakan tadi yang sholat subuh pakai wudu isya 50 tahun, Sa'id bin Musayyib, dan ini pendapat yang terkuat, Sa'id bin Musayyib. Ada yang mengatakan Uwais al-Qarni, ya. Nah, termasuk juga nih ada yang mengatakan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Dibunuh karena bukan karena berontak, karena